Dia adiknya Lincoln, Lisa Loud. Bagaimana kalau kau duduk di sebelah kakakmu? Clyde, kau tidak keberatan untuk pindah kan? Tentu saja tidak. Halo, Dr. Lopez. Ada jadwal kosong pekan ini. Aku mengalami kesulitan menerima perubahan lagi. Lisa, apa yang terjadi? Aku minta dipindahkan ke sini karena taman kanak-kanak hanya membuang-buang waktuku. Ada 2 kera jantan dan 3 kera betina. Berapa jumlah mereka semuanya? Ayo kita hitung bersama. 1 kera, 2 kera, 3 kera, 4 kera. Demi cinta Pitagoras, jawabannya 5. Lisa, sepertinya kau kesal. Bagaimana kalau kita tidur siang? Tidak ada waktu. Aku sudah sedekat ini untuk menyintesis penawar untuk Streptococcus pharyngitis yang lebih dikenal radang tenggorokan. Kau bisa bermain lagi nanti, sayang. Oke, taman kanak-kanak tidak menantangmu. Tapi kenapa kau harus masuk ke kelasku? Aku ingin langsung ke sekolah medis, tapi orang di kantor kepala sekolah bilang kelas 5 adalah yang terbaik yang bisa dia tawarkan. Baiklah, coba untuk tidak membuat masalah, oke? Baik anak-anak, kalian seharusnya sudah membaca hingga bab 12 buku sejarah dunia kalian. Lisa, karena kau baru, ibu tidak berharap kalau kau sudah... Selesai, bacaan menarik kalau ada sedikit keterangan pada budaya aslinya. Wow, kalau mantan anak TK bisa membaca seluruh buku secepat ini, ibu harap kalian semua bisa melakukan hal yang sama. Sampai besok. Kalau ibu ingin kami menguasai informasinya, tolong adakan ulangan. Ibu setuju. Baiklah anak-anak, waktunya menyerahkan proyek robotik kalian. Lisa, tidak apa-apa kalau kau tidak bisa. Beri aku waktu. Ucapkan salam pada Todd. Dia bisa lebih dari 600 bahasa. Hola, bonjour, guten tag, sampai jumpa. Oh, dan dia juga akan menghancurkan apapun yang lebih lemah darinya. Hai teman-teman, boleh minta sedikit tempat? Ini aku, L-Train. Ada masalah apa? Masalahnya adalah adikmu. Dengar, aku tahu Lisa berbeda, tapi kau akan menyukainya. Sekarang, jika aku bisa... Maaf, kau duduk di sebelah sana. Meja lengket. Lincoln, masuk. Aku saat ini sedang membuat proposal untuk menghapus recess. Itulah yang ingin aku bicarakan denganmu. Kau bersikap terlalu pandai di kelas. Itu mengganggu semua orang dan mereka melampiaskannya padaku. Bisakah kau mencoba bersikap seperti anak biasa? Itu seperti meminta Tripang untuk bersikap seperti Cephalopoda. Sepertinya ada yang tidak membuat PR sainsnya. Lisa, aku mohon. Karenamu, aku sampai diusir ke meja lengket. Lihat celana ini. Aku bersimpati padamu, Lincoln. Dan aku rasa acting seperti anak biasa bisa menjadi tantangan sosiologis yang menarik. Oke, akan kulakukan. Terima kasih. Kau yang terbaik. Ambil gergajiku. Aku menempel di celanamu. Hei, kertas. Salam. Dengar, aku penasaran. Boleh aku pinjam secangkir gula, telur, mungkin mesin waktu yang lain? Oh, kau melakukan eksperimen untuk melihat reaksi kue terhadap waktu. Kau tahu kan dia tidak... Ini dia. Jangan lupa mengembalikannya kepadaku kemarin. Lelucon waktu. Terima kasih, pensil. Aku mencintaimu. Ups. Terima kasih, pensil. Kau bukan apa-apa. Tidak, bagi perbedaannya. Terima kasih, gadis. Lumayan. Awas, Gunting. Kami akan menemukanmu. Entah kau di tahun 1980-an atau zaman dinosaur. Bagus sekarang aku mengatakannya. Aduh. Baik. Semuanya harus tenang. Semuanya? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku rasa aku sudah buta. Tidak, kau tidak buta. Apa yang sudah terjadi? Aku mencolokkan TV tua untuk Lucy. Pasti karena itu listriknya padam. Tentu saja ini salahmu, Lincoln. Apa? Aku hanya mencolokkan TV tua saja. Hei, aku tahu kenapa padam. Karena mereka saling menyukai. Mengerti? Itu lucu sekali, jadi layak mendapat kue. Terima kasih. Ngomong-ngomong, apa yang bola lampu katakan satu sama lain? Kau bercahaya. Oh, aku sudah bilang soal itu. Tidak, kau yang bercahaya. Hei, wow. Semua harap menjauh dari Luen. Lisa, ibu dan ayah bilang kau tidak boleh gunakan saudaramu sebagai bahan percobaan lagi. Ya, tidak setelah perbuatanmu padaku. Wajahku terasa aneh. Klasik. Yang kulakukan hanyalah memasukkan DNA bercahaya dari ubur-ubur ekoria ke dalam kue itu saja. Kunamakan cahaya Reo. Sekarang, kita bisa melihat.
Baiklah, semua mendekat ke Luen. Aku adalah cahaya dalam hidup kalian. Baiklah, jadi ayo kita hidupkan listriknya. Hei, saat ibu dan ayah pergi, aku yang berkuasa. Jadi pertama, berhitung untuk memastikan kita semua di sini. 2 gapat manam jupan lalu. Dan aku, jadi 11. Ya, sudah semuanya. Kita semua ada di sini. Kau melupakanku. Bisakah ku naikkan sikring dan menyalakan lampu sebelum Lucy membuatku kena serangan jantung? Sekali lagi, aku yang berkuasa. Biar aku saja. Di mana sikringnya berada? Di ruang bawah tanah. Kenapa harus aku yang melakukannya? Karena kau yang berkuasa. Baiklah. Ayo Luen, sinari jalannya. Itu ide terbaikmu sepanjang hari ini. Aku kira aku tinggal di rumah saja, tapi ternyata aku padam juga. Lisa, beri dia kue itu lagi. Kami tutup mulut. Tidak bisa, hanya ada satu. Purwarupa. Hebat sekali. Hah? Ada sesuatu di bawah tanah. Aku tidak mau ke sana. Baik, aku mau kau jelaskan mekanisme perangkat solusi kelaparan dunia dalam detail yang sangat spesifik. Ada beberapa kabel tentunya, dan ada beberapa sekrup, lalu makanan keluar dari sana. Kurasa aku tahu maksudmu. Bagaimana? Maksudku benarkah? Ya, tapi ayo bilang bersamaan untuk memastikan aku benar. Dengan prinsip biokimia Prinsip dengan mata dari tertuju pada kimia, budaya seluler, sel-sel, kita bisa fokus pada Marcus, perkecambahan dan German, replikasi dalam sumber Eller, tenaga yang Saus. memperhitungkan koefisien Toko stoikiometrik kalkun, untuk membentuk lingkungan muatan. kolektif, dan makanannya keluar dari sana. Bagus, aku tahu. Cuma satu pertanyaan, bagaimana kau menumbangkan hukum kekekalan massa? Aku rasa aku menganggap hukum itu lebih seperti panduan. Bagus, kertas. Gadis yang pintar, gadis lap ketiak basah. Berhasil. Kertas, ada yang mau kau tambahkan? Kau segalanya bagiku. Apa? Aku bilang, aku juga bekerja di perusahaan teknologi besar. Aku membangunnya dengan pensil. Sebagian besar ya dia. Kami membangunnya. Bagus sekali. Tunjukkan cara kerjanya. Ya, cuma ada satu tombol, jadi jelas kau tinggal. Aduh, Aku harus pergi, Bu. Dia merusak mesinnya. Semua baik-baik saja? Apa aku harus menyerang? Tidak. Hanya saja alatnya ini sangatlah rumit. Mungkin sebaiknya aku pergi ke pesawatnya Hiponoid dan menunjukkan caranya secara langsung. Kau mau aku ikut? Jangan, tidak boleh. Karena aku akan lihat betapa berbahayanya mereka semua. Lagi pula aku punya tim insinyur yang terampil yang mau aku bawa ke sana. Hari yang panas di musim panas. Waktu yang tepat untuk berenang di kolam renang sendiri. Kolam meriam! Bagaimana? Kapan? Sedang apa kalian di sini? Lincoln, ini benar-benar jenius. Siapa yang akan keluarkan kita dari kolam renang, benar? Kau mau masuk? Tidak ada ruang untuk satu orang. Sebenarnya hanya satu ruang untuk satu orang. Lihat, tertulis di kotaknya. Surga untuk... Sekarang! Aku pilih Lincoln. Ayo rekan, kakimu harus kuat. Lily, pakai baju renangmu. Lisa, jangan. Menurutmu apa yang kau lakukan? Menguji tingkat kebersihan. Aku mencampur serum khusus yang akan mendeteksi dan menghilangkan air seni alias tinkle dalam H2O. Aku yakin di sini tidak ada yang... Tingkat yang belum pernah terjadi. Einstein lah yang pertama kali mengajukan ide perjalanan waktu lewat lubang cacing. Tapi sekarang aku, Lisa Lau, sudah hampir berhasil menciptakannya. Aku hanya perlu mencari tahu cara memanfaatkan energi yang diperlukannya. Tolong rasakan detak jantungku. Aku berlatih teknik napas yang menurunkan detak jantungku hingga separuh mati. Tidak, masih cukup kuat. Oh tidak, aku benci kuat. Maaf atas gangguannya. Aku bilang... Hai Liz, kami butuh bantuan. Kue ini kami temukan di belakang radiator. Sudah sedikit berjamur. Apa bisa dimakan? Hanya kalau kau mau menelan racun menjijikan, Aliokia racun makanan atau Stachybotrys chartatum. Tidak, terima kasih. Aku suka menjijikkan. Maaf sekali lagi. Sekarang menuju... Cerdas. Malam ini aku tampil di Sunset Canyon. Dan aku perlu pastikan orang tua bisa mendengarku. Bisa kau ukur tingkat desibelku? Jangan sekarang.
Seharusnya baik-baik saja. Sayangnya tidak dengan koleksi gelas kimiaku. Maafkan aku, karena tidak mudah menjadi ilmuwan peneliti di rumah yang penuh saudara yang kacau dan juga sangat kasar. Aku menantikan hari aku punya tempat tenang untuk bekerja. Ya, kenapa tidak sekarang? Kau boleh menghabiskan siang di institut ini. Kami punya sarana terbaik dan kau bisa lanjutkan risetmu bebas gangguan. Sungguh, itu fenomenal. Aku ingin bilang tersanjung, tapi kita tahu itu hanya pengurangan aliran darah ke perutku saja. Kembalilah nanti. Boom! Kapan aku bisa ke sana? Lisa, senang sekali kau bisa bergabung hari ini. Biar ku ajak kau berkeliling. Di sana, lingkungan kami, di balik pintu itu ada fasilitas pembelahan nuklir. Dan itu kamar mandinya. Jadi kapan antrian kamar mandinya biasa terbentuk? Aku ingin tiba lebih awal agar tidak membuang waktu penelitian berharga. Tidak pernah ada antrian. Astaga, benarkah itu? Di sini permata mahkota institut ini. Laboratorium penelitian kami. Gunakanlah sesukamu, nikmatilah siang yang tenang. Labu Erlen Meyer, gelas kimia 2000 ml. Tempat ini adalah impian setiap anak 4 tahun. Gas yang ku cium hanya gas mulia, tempat terbaik tuk tak ilmiah. Lihat simpanse, dia berayun tinggi. Lab ini hebat, aku bernyanyi. Banyak tabung tesku tak akan salah. Lab ini tempatku. Tanpa saudari dan suara gitar, tiada masalah. Kau pun bisa dengar. Shh. Persamaan kuantum cincin Saturnus. Dengan kolegaku bukan saudaramu. Peralatan bagus, ku takkan salah. Sarafku terbakar. Ini tempatku. Kawan-kawan, Red Bros memintaku bergabung dengan mereka dalam perang lelucon. Apa? Tunggu, sebenarnya aku belum tahu bagaimana perasaanku tentang ini. Terus bicara. Aku sangat bersemangat. Kebanyakan orang tidak tahu ini soal aku. Tapi aku suka lelucon. Dulu, aku bilang rekan kerja sesuatu terbuat dari polikarbonat. Padahal sebenarnya terbuat dari polimetilmetrakilat. Kau jahat. Aku belum pernah buat lelucon secara kompetitif. Jadi sebagai ilmuwan, aku melakukan banyak penelitian. Lalu, aku masukkan semua dataku ke dalam histogram ini. Kena, ini bukan histogram. Ini plot aca. Oh, beri gadis ini komedi tunggal spesial. Kertas, kau ikut tahun ini? Kau harus cukup pintar untuk menang perang lelucon. Tentu saja aku ikut. Aku memang cukup pintar. Jadi kau akan sangat terkesan denganku saat timku mengalahkan timmu. Sepertinya kita akan baik-baik saja. Bagus, kawan. Bagus, kawan. Baiklah, apa rencananya anak baru? Kita menyelinap dan tembak mereka dengan meriam balon airku ini. Sekarang, Batu, tekan tombol peluncurannya. Aku berusaha, tapi aku tidak bisa berhenti menari. Biar aku saja. Apa yang... Batu, pegang aku, pegang aku. Apa yang telah terjadi? Oh, tidak. Oh, tidak. Pestanya tidak mau berhenti. Apa kabar? Kau berencana menembak kami dengan senjata rahasiamu? Kami juga punya senjata rahasia. Aku membuat laser berubah atom. Ini bisa mengubah struktur molekul dengan cara yang gila. Lihat. Kepalaku balon. Baiklah, ini mungkin sedikit lebih sulit dari dugaan. Dahan tajam. Hei, apakah kulkasmu bekerja? Apa maksudmu? Ya, dia dan mengincarku. Hei, kau mau permen karet biasa ini?
Kurasa kita tidak menang. Tentu saja tidak. Aku terlihat seperti lukisan, kau setengah bison, setengah kadal dengan sayap kolibri, dan batu cuma bisa bahasa solo drum. Mari kita sambut Lisa Laut. Salam, kolega. Saya Lisa Laut, PhD, JD, MD, dan sesekali DDS. Mempersembahkan penemuan yang luar biasa. Saya persembahkan Animalia, Chordata, Mamalia, Philippia. Memang dengan mata telanjang, dia manusia biasa. Tapi jika dilihat lebih dekat, tampak sesuatu yang jauh berbeda. Hatinya ada di lehernya. Kulitnya satu kalus besar. Dia punya insang. Jantungnya berdebar sangat cepat. Dan terakhir tidak kalah pentingnya, penemuan terbesarku. Spesimen ini punya 2 celah posterior. Nama jalan, belahan bokong. Jadi pergilah ke Flip Foods dan Fuse setelah pertunjukan. Untuk makanan ringan, tetap di sana untuk celahnya. Oh yeah, ayolah gadis kecil. Yaki! Kau hebat, Liz. Bravo, Nona Laut. Presentasi yang sungguh brilian. Dr. Carol Linnaeus, senang bertemu denganmu. Laboratorium Incognito, tidak pernah dengar. Lisa, aku akan jujur. Penemuanmu mungkin akan menjadi dasar dari bidang ilmu baru. Kami ingin melakukan penelitian tentang tesmu di fasilitas kami untuk 1 atau 2 hari. Aku merasa terhormat. Bagaimana menurutmu, Flip? Aku tidak tertarik. Flip, aku mohon. Aku bisa menjadi Lisa Laut, penemu biologi modern. Salam teman-teman sekelas. Ini aku, Lisa. Wow, kau terlihat sangat biasa. Terima kasih. Aku menciptakan algoritma berdasarkan pada ciri khas siswa kelas 5 dan menciptakan kembali diriku. Kau tidak butuh kacamatamu? Tenang saja. Aku sudah mengurus itu. Penampilan fisik bagian yang mudah. Berakting seperti anak biasa jauh lebih sulit. Jadi aku buat ini agar tetap jujur. Apa gunanya ini? Baik anak-anak, siapa yang bisa membacakan Gettysburg Address? Nilai 4 dan K. Maksudku, Jalan Elm nomor 85. Mengerti? Siapa yang tahu gas paling banyak di atmosfer bumi? Nitrogen. K. Maksudku, metana. Mengerti? Waktunya ulangan anak-anak. Ulangan menyebalkan. Aku program ulang Todd juga untuk jadi biasa. Oke, waktunya penentuan. Hai semua, keberatan kami duduk? Lincoln dan adiknya yang sangat keren. Cha, silakan duduk kawan. Makanan di kafeteria ini tidak memiliki nilai gizi, jadi aku ingin membuat proposal. Pertarungan makanan! Ya, Kepala Sekolah Huggins, itu tidak akan terjadi lagi, Pak. Atau akankah? Menggelikan. Bagus, Eldo. Kau benar-benar membuatnya kesal. Lisa, secara resmi kau menjadi bagian dari geng. McBride, Kepala Sekolah Huggins akan bertemu denganmu. Dia tidak membuatku takut. Oh, maafkan aku. Tolong jangan masukkan ini dalam catatanku. Lisa, apa yang terjadi? Hanya membuang benda sains konyol ini. Kau tidak perlu bertindak sejauh itu. Oh, aku harus. Lincoln, kau membuka mataku dengan dioperasi. Menjadi bagian dari geng jauh lebih seru daripada menjadi pandai. Ucapkan halo pada Lisa Laut yang baru. Nama keren, L-Dog. Kau pernah dengar tentang Boys Will Be Boys? Mereka bukan Stravinsky, tapi maksudku, mereka sangat lucu. Dick, kau harus membantuku belajar untuk tes besok. Maaf, aku kehabisan game. Omong kosong. Sejak kapan? Sejak Lincoln menunjukkan kegembiraan menjadi anak biasa. Ini bukan salah ayah. Resepnya dalam metrik dan Lisa biasanya membantu ayah dengan konversinya. Berkat Lincoln, aku kehabisan game konversi. Kecuali mengonversi kacang menjadi metana. Aku punya tiket gratis untuk Royal Wood Day Spa bagi penelpon pertama yang bisa menyebutkan 3 klasifikasi batu.
batu keras, batu lembut, dan indi. Bukan. Kau kalah, sayang. Apa? Berkat Lincoln, aku jadi kehabisan game geologi. Aku sangat mencemaskan keadaan keluargaku. Kejujuran adalah dasar dari masyarakat yang tepat. Sementara kebohongan hanya akan membuat kekacauan. Aku harus mengatasi masalah ini. Cepat katakan di mana itu. Aku sungguh tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ada masalah apa di sini? Luan selalu meminjam gongku untuk menandai momen lucunya. Dan sekarang gongnya hilang. Aku tahu dia yang ambil. Itu tidak benar. Luna, kau benar. Luen berbohong. Itu tidak benar. Oh iya, kau bohong. Lihatlah, temuan baruku, kacamata pendeteksi dusta. Aku bisa mendeteksi ekspresi mikro, detak jantung, pembesaran pupil mata, dan keringat untuk mengetahui dusta. Keluarga ini sering sekali berbohong, dan itu harus kuatasi sebelum terlambat. Baiklah, siapa di antara kalian yang mengacaukan kamar mandi? Bukan aku, Ayah. Dia bohong. Jadi, bagaimana menurutmu soal bab terbarunya? Aku sangat menyukainya. Bohong. Oh, indah sekali, Lily. Aku suka itu. Dusta. Lenny, tidak ada sisa air panas. Apa kau mandi selama 40 menit lagi? Tidak, aku hanya mandi selama 5 menit. Benar-benar bohong. Salam, keluargaku. Ada yang bisa kubantu? Tentu saja ada. Berhentilah memakai kacamata jelek itu. Itu membuat kami benar-benar gila. Dengar, aku melakukan yang terbaik untuk keluarga ini. Setiap dusta mendekatkan kita kepada masalah dan kekacauan. Sayang, ibu setuju. Tapi terkadang berbohong demi kebaikan diperlukan demi menjaga situasi. Aku tidak setuju. Kebohongan demi kebaikan itu tidak ada. Baiklah, sudah jelas kita harus bagaimana. Berkata jujur? Bukan, hancurkan kacamata aneh itu. Apa ada yang bisa menjelaskan ini? Oh, apa itu kacamata spesial bohong? Oh, ibu turut bersedih. Apa itu? Aku antisipasi perlawanan atas upayaku membasmi dusta, jadi ku buat sistem cadangan berupa kamera pendeteksi dusta. Kamera ini akan kutaruh di seluruh ruangan di rumah ini. Tidak akan lama. Itu juga sudah kuantisipasi. Sudah kupasangi perisai pelindung. Ini tidak benar, Dick. Jangan paksakan ini pada kami. Awalnya memang sulit, tapi kalian akan paham aku melakukan ini demi kalian. Hari baru. Kesempatan baru memulihkan kejujuran di rumah laut. Hai Lincoln, kau suka potongan rambut baruku? Aku pergi ke salon baru yang memotong rambut di bawah 3 menit atau gratis. Itu bagus. Kau kelihatan menawan. Itu bohong. Kau tidak suka ini? Maksudku itu tidak buruk. Dia jelas masih berkata bohong. Katakan yang sebenarnya, Lincoln. Oke, baiklah. Itu potongan rambut terburuk yang pernah kulihat. Banyak area botaknya dan ada ekor tikus di bagian belakang. Bagus, inilah pentingnya kebenaran. Karena Lenny tahu rambutnya jelek, dia bisa memperbaiki situasinya. Jadi, jangan buat ibu menunggu. Bagaimana menurutmu? Sebaiknya kita bicara di mobil. Aku juga memasang kamera di Vanzilla. Baiklah, ini membosankan, Bu. Ibu menghabiskan 10 halaman untuk menggambarkan kebun. Ibu sebenarnya menulis metafora, tapi baiklah. Berat, tapi tiap penulis butuh masukan yang jujur. Hei Lori, kau ada waktu? Antar aku ke tempat pembuangan. Tiap hari Kamis, salon membuang sampah rambut.
Apa kau tahu itu bisa menjadi isian untuk kursi empukku kalau kau tahan dengan bahunya. Antar? Secara teknis ya, aku bisa mengantarmu. Yeah! Ayo. Ya, sepertinya semua sudah terkendali. Dan sekarang, selagi semua terus berkata jujur, ini saatnya untuk pemulihan sel-sel tubuhku, alias tidur siang. Aku memberikan hadiahmu kepada kakek. Aku tertawa, tapi aku tidak mengerti. Kisah dongengmu terdengar dipaksakan. Puisimu jelek sekali. Napasmu seperti bau mayat. Ayah tak ingat nama tengahmu. Ibu bukan di kantor. Ibu sembunyi di ruang cuci sambil makan puding. Maafkan keterlambatanku, keluarga. Tadi aku cukup lama tidur siang. Jadi, apa menunya hari ini, Ayah? Kubis dan kecap ikan kembali ada karena permintaan. Hei, ada apa? Apa kalian tidak lapar? Ayah, aku benci mengatakan ini. Tapi berkat Lisa, kami tidak punya pilihan. Masakan ini menjijikan dan aku tidak menyukainya. Sungguh tidak enak. Baunya seperti kandang burung walet. Tapi tempo hari kalian semua... Saat itu pun kami tidak suka. Setelah kau tidur, kami memesan makanan. Laboratoriummu keren sekali, Pensil. Sebagai sesama ilmuwan, kulihat kau punya semuanya. Gelas kimia, tabung, dan... Theodolite? Ya, Theodolite. Tebakan beruntung, jangan lakukan itu lagi. Kertas, lihat proyek baruku. Aku menyebutnya dinding kacamata. Yang ini memakai augmented reality untuk mengubah apapun yang kau lihat jadi sesuatu yang menenangkan. Kenapa orang bisa tenang dengan... Oh, baik. Oh, kau harus sering diaduk, ya kan? Yang ini menunjukkan citra diri idealmu kalau kau bercermin. Ini jelas rusak. Oh, dan ini pembaca pikiran. Mereka memindai apa yang kau pikirkan dan membawanya ke dunia nyata. Ini, pikirkan sesuatu yang kau cintai. Ya, tidak. Aku mengerti. Aku tidak mau dayanya kelebihan tenaga. Quellem. Apa? Apa yang baru ku bilang? Kena kau. Aku cuma bermain permainan mengarang kata-kata sains. Baik, karena ku pikir tenaga Yualeum memakai apa? Hyperboron? Kena. Aku sangat suka bersamamu, Kertas. Aku juga. Mau bersenang-senang dan membuat mesin roket dari awal? Aku suka membuatnya seperti itu. Putar! Dia akan tahu kau penipu. Cari aktivitas lain. Tapi mungkin kita bisa nonton film. Kau tahu supaya kita bisa istirahat dari sebuah kerja otak berat yang kita lakukan. Kedengarannya menyenangkan. Tapi bisa kita nonton di rumahmu? Aku menghidupkan TV-ku minggu lalu dan dia merasa agak paranoid. Semua orang menontonku. Semua orang menontonku. Oh iya, datang saja. Itu tidak masalah. Tidak. Pensil datang. Singkirkan apapun yang membuat kita terlihat konyol. Aku mengincar 50. Tidak ada Tarzan target. Ayolah Kertas, kau suka permainan ini? Tidak untuk hari ini. Kita harus keluarkan semua hal konyol dari apartemen. Jadi tidak ada kostum sumo, tidak ada pedang raksasa, dan gunting, kau mungkin harus pergi. Kertas, aku rasa ini saatnya kau jujur pada Pensil. Kau bohong soal menyelamatkan dunia dari hiponoid, kau bohong soal pandai membuat lelucon, dan kau bohong soal menulis simfoni ke-9 Beethoven. Batu, aku tahu. Aku selalu memikirkan kebohonganku, tapi aku tidak bisa bilang yang sebenarnya sekarang. Pensil dan aku akhirnya jadi teman baik. Kalau dia tahu aku membohonginya, dia akan berhenti bicara denganku. Aku setuju dengan Batu. Kau harus beritahu. Ya? Menurutmu dia akan mengerti? Tentu saja tidak. Ini akan jadi kekacauan, dan aku suka menontonnya. Dengar, aku tahu ini menakutkan, tapi jika kau tidak jujur ke Pensil, semua kebohonganmu akan kembali menyakitimu. Hei semua, aku punya ide bagus. Bagaimana kalau kita nonton film horor? Oh, keren. Aku suka itu. Benarkah? Kukira kau takut nonton film horor. Ya, kurasa kau membohongi Pensil. Apa? Tidak kok. Untuk apa aku bohong soal itu? Kalau bohong untuk hal sekecil itu, akan membuatmu bertanya-tanya apalagi kebohonganku ya? Kenapa kau bilang begitu? Sekarang kau harus duduk sepanjang film atau dia akan mempertanyakan semua yang pernah kau katakan. Seperti saat kau bilang kau punya 3 tato. Oh, benar. Bagus. Jadi,
Untuk film horor, ada Terror on Bald Mountain, The Stabbing, The Crabomination, Centipedes in My Ears 2, Centipedes in My Nose, and Nothing But Jump Scares. Kurasa kita nonton yang pertama. Oh, bukan. Itu judul lengkapnya. Ini kertas, aku buatkan berondong jagung besar tanpa alasan jahat. Aku baca, film ini memegang rekor ketakutan terbanyak. Sepertinya mereka hampir tidak punya waktu untuk dialog. Hai, namaku. Tidak apa-apa, aku juga buat semangkok nachos. Aku karakter baru dan tujuanku... Tidak apa-apa, aku juga membuat seember spaghetti raksasa. Kurasa Batu mau. Kertas, kau baik-baik saja? Kau gemetar? Oh tidak, itu karena aku merasa sangat senang. Karena aku suka film horor. Suka semua film. Pernah aku bilangkan kalau hidupku inspirasi film Abraham Lincoln? Kertas! Apa? Kau sedang berbohong lagi. Bisa kau jujur ke pensil? Aku akan beritahu nanti. Kertas! Apa kita akan saling memberi hadiah liburan tahun ini? Biar ku jelaskan latar belakang makhluk ini. Kau tahu bagian terbaik dari film ini? Durasinya 8 jam. 8 jam! Kertas, kau harus ke apartemen pensil dan ambil kacamata penenang itu. Lalu kau bisa pakai, fokus pada hovermood dan selesaikan filmnya. Kena kau? Jantung, jangan lakukan itu. Aku segera kembali. Aku cuma perlu memeriksa surat dan buang air. Aku tidak butuh keduanya. Kita akhirnya lolos dari... Oh, bagus, kau kembali. Aku baca tentang bagian selanjutnya. Mereka bilang itu sangat menakutkan. Kau mengompol di celana temanmu. Ayo, Haverma, di mana kau? Aku harus berhenti memikirkan monster ini. Tunggu, kacamata apa yang kuambil ya? Gunting, aku rasa pensil merangkulku. Kurasa pensil merangkulku. Berapa banyak lengan yang pensil punya? Ini bisa diselesaikan dengan mudah kalau kita menoleh. Sebaiknya jangan. Maafkan aku memikirkan monster itu. Brokoli otak, tidak. Sampel kotoran dan rambut keluarga, tidak. Maaf, burung ular, rekayasa genetika terlalu biasa untuk hari sebesar ini. Saus tomat yang mudah terbakar, tidak. Liz, apa yang terjadi di sini? Kami dengar burung ular dan ibu menyuruhku memeriksa Lily. Dia baik-baik saja. Seperti yang kau lihat, aku ada di tengah krisis dari proporsi yang luar biasa. Aku harus memberikan presentasi penelitian utama pada GeniusCon tahun ini, dan aku tidak punya penelitian baru untuk dipresentasikan. Kau tahu apa yang selalu membantuku berpikir? Flippy. Aku sangat kesakitan, tapi tidak ada aktivitas neurologis tambahan untuk dilaporkan. Hei, kenapa berwajah masam? Apa ikan emasmu mati? Ada drum sebesar 226 kg di kakimu. Astaga, sudah 2 kali hari ini. Kerja keras membuat perutku bergemuruh. Apa itu keju yang sama dengan yang kami pakai pada nachos? Keju. Oh, perutku. Aku tidak ingin mempertanyakan penyakitmu, tapi jantung terletak di rongga dada, di ruang yang dikenal sebagai mediastinum. Tidak pada Flip, jantungku di perut. Toleransi rasa sakit yang luar biasa, organ yang salah tempat, makanan yang terdiri dari keju pom bensin. Flip, apa kau mau menjadi subjek proyek penelitian baruku nanti? Flip bukan pria sains. Penelitianku akan dipresentasikan di salah satu konferensi ilmiah terbesar di dunia. Ini akan jadi publisitas yang bagus untuk Food dan Fuel. Kita sepakat. Mempersembahkan robot Tata. Pertama-tama, tes untuk menguji kemampuan kalian tetap tenang dalam tekanan dengan latihan yang kusebut berpikir atau berenang. Oke, peserta, aku akan menanyakan serangkaian pertanyaan yang cepat. Jika kalian gugup atau menjawab dengan salah, kalian akan masuk tangki cebur dan gagal dari latihannya. Terjun bebas!
Apa aku menang? Sungguh percikan yang keren. Diskualifikasi. Kemampuan untuk mengikuti instruksi sangat penting. Oke, pertanyaan pertama. Luna, apa inisial tengah ayah? Terlalu lama. Lincoln, pertanyaan yang sama. L. Benar. Lucy, huruf ke-12 dalam alfabet. A, B, C, D. Terlalu lama. Lori, angka Romawi untuk 50. Lily, masa Jupiter. Lola, aku bosan. Syah. Hanya tersisa 4. Robot Tantang, kau tahu apa artinya ini? Iya, aku akan buang yang kalah. Tidak. Maksudku 4 orang ini akan lanjut ke babak berikutnya. Ya ampun. Sekarang kita akan menguji kemampuan yang penting untuk memenangkan tantangan ganda. Menemukan bendera tersembunyi. Oh, ucap gadis yang menggunakan kacamata. Sungguh ironis. Menghina kapten tim, diskualifikasi langsung. Robot Tantang. Itu bukan aku. Tidak adil. Baiklah peserta. Aku telah mengubur bendera di dalam sofa ini. Kalian punya 20 detik untuk menemukannya. Dan mulai. Lincoln, itu potongan pizza lama. Pepperoni dan serat kaos kaki. Diskualifikasi lagi murni karena rasa jijik. Sepadan. Terus mencari semua. Ada di sekitar sini, maksudku. Geo pemenangnya. Ayo lanjut. Oke, peserta, kalian tahu tantangan fisik memerlukan kecepatan dan ketangkasan. Jadi untuk tes terakhir, sederhana. Siapapun yang bisa menangkap Charles, itu menang. Aku rasa itu mudah. Tidak jika dia dilumuri oleh mentega anti lengket. Tolong lasernya. Memulai bermain bersama anjing. Tangkap! Bagaimana peluang kami? Aku perlu menilai skor kalian. Dan memarku. Siapa yang akan kupilih? Mereka ini payah. Mereka mungkin bahkan tidak tahu siapa penemu radio. Mary Curie, lahir 1867 di Warsawa, Polandia. Anjingmu kering. Astaga, tiba-tiba aku menemukan ide. Terima kasih telah mencoba, dan setelah meninjau datanya, aku telah memutuskan rekan satu tim berkualitas yang paling tangkas berpikir dengan cepat adalah Robot Tantang. Kenapa? Ya, pengetahuan dan kemampuan fisik kalian tidak ada yang seperti Robot Tantang. Aku ingin memenangkan pesawat itu. Tos, pemenang. Nyahlah robot payah. Ada lagi yang ingin bicara? Tidak. Nilai A untuk pendidikan jasmani, A untuk kosakata, dan F untuk keterampilan sosial. Sempurna. Tunggu, apa? Nilai F? Maaf, Bu Srinivas. Sepertinya ada kesalahan pada evaluasi akademisku. Kalau Ibu bisa perbaiki itu, aku akan merasa senang. Sebenarnya, Lisa, itu bukan kesalahan. Kau mendapatkan F karena kau belum mendapatkan teman di kelas. Aku menganggap teman sekelasku sebagai rekan kerja atau kadang subjek tes. Baik, bagaimana untuk mengubahnya? Karena di masa depan ketika aku mewakili bumi di Dewan Antar Planet akan memalukan punya nilai F pada catatan akademisku yang sempurna ini. Begini saja, kalau kau dapatkan teman, Ibu naikkan nilaimu. Baik. Sudah, aku dapat 1. Sekarang lihatlah, Friendbot 1000. Dia bisa bawakan keperluanku. Terima kasih, Friendbot. Dan mendinginkan kotak jus dengan penglihatan S-nya. Lisa, bukan robot. Hanya manusia. Lebih bagus teman sekelas. Sungguh keras kepala. Baiklah, aku akan punya teman manusia. Bagaimanapun caraku melakukannya. Kertas. Apa kabar pecundang? Bam. Dan kebohongan itu, aku pikirkan kebohongan itu. Tunggu, kenapa kau memakai pemecah pikiran? Kupikir ini sangat cocok untukku. Lalu kenapa makhluk itu punya kepala hiponoid? Astaga, apa itu pengalihan? Dan apa itu Abraham Lincoln? Ya, Eb jujur. Bukan julukan yang akan kau dapatkan. Atau Great Emancipator. Aku tidak butuh keduanya. Aku datang untukmu, kawan. Kami akan menangkapmu. Buat capitnya ke arah sana.
ingat saat ku bilang semua kebohonganmu akan kembali menyakitimu? Ini persis seperti yang kupikir akan terjadi. Batu, tidak! Pensil, tidak! Kau yang terburuk, Kertas! Itu tidak terlalu Itu buruk. lumayan manis. Kau bisa menyingkirkan makhluk ini. Kau cuma perlu membalikan polaritas kacamatanya. Bagaimana caranya? Pertama, gunakan batang magnet dan kumparan isotropik untuk menghasilkan medan magnet dengan induksi. Lalu, aku juga mau kau melakukan kalkulus metrik cepat. Kenapa kau tidak jatuh cinta pada guru olahraga? Kurasa aku mungkin terlalu stres untuk berhitung di benakku. Tidak apa-apa, aku selalu bawa kalkulator. Kau bahkan tidak tahu cara menggunakan kalkulator. Buang kacamatanya. Ada bola baseball di sebelahmu. Kau bisa serang makhluk itu dengan melempar salah satu bola cepat 240 km per jam terkenal. Apa? Kertas, kau punya masalah. Tunggu, aku akan memikirkan tombak untuk mengalahkannya. Aku memikirkan monster itu lagi. Untung kita selamat dari yang itu. Dur! Kandung kemih, kau juga ikutan? Aku hampir saja mengompol. Hai Ibu, hai Liz. Kalian sudah makan siang? Ya, kami sebenarnya ingin mendukungmu di hari pertama. Jadi, bagaimana kabarmu? Berjalan sangat buruk. Aku payah jadi pelayan, tidak ingat pesanan dan menjatuhkan makanan. Dan setiap ku lewati meja Scott, dia minta hal aneh. Dia minta memanaskan beberapa lemon karena terlalu dingin. Jangan takut kakak tertua, aku bisa membantu kesedihanmu. Sebenarnya aku suka tantangannya. Butuh waktu sebentar untukku memecahkan teka-teki dalam menu manusia muda. Segera kembali. Lisa Marie mau dibawa kemana parutan lemon ayah? Sinterklas mengawasimu. Tolong kencangkan ini di punggungmu. Lihat, ini tangan pelayan robot. Menyeimbangkan piring, bisa mengeluarkan lada dan sambal, dan bagian terbaiknya ini diaktifkan dengan suara seperti ponsel pintarmu. Wow, Lisa, terima kasih banyak. Aku harap ini bisa membantumu. Sementara itu, bisakah aku meminta kursi anak-anak? Segera datang. Bisa kami minta tagihannya? Merica, segera datang. Tunggu, Merica membuat dua. Tangan robot. 2, 1, kijang. Ini dia. Tidak, bukan itu maksudnya. Saus, segera datang. Lisa, tolong. Buka panel belakang dan... Atau itu juga bisa. Maafkan aku, Ayah. Aku memang pelayan yang sangat buruk. Bahkan dengan tangan robot. Sepertinya mimpi kita bekerja sama tidak akan bisa tercapai. Oh, janganlah menyerah dulu, Lori Loli Dori. Ada banyak hal yang bisa kau lakukan. Semua tetap tenang. Kita masih bisa menentukan teman sekamar yang optimal. Kita hanya perlu memakai sains. Kuciptakan ini untuk membantu kakek menemukan pasangannya, tapi dia belum siap jatuh cinta lagi. Masukkan data semua orang dalam bentuk rapor, jurnal, catatan medis, dan sampel DNA. Bagaimana kau dapat sampel DNA kami? Apa aku bilang sampel DNA? Selesai. Pasangan sesuai kita. Lori dan Lola akan bersama karena keduanya hebat soal situasi sosial dan sama-sama punya sifat otoriter. Letakkan Charles. Lenny sekamar dengan Lynn. Tunggu, kenapa kami bersama? Ini tidak masuk akal. Kami tidak punya kesamaan. Luna bersama Lana karena keduanya suka hobi berbaris garasi dan membuat keributan juga. Luen bersama Lucy karena kreativitas mereka dan kecenderungan aneh berteman dengan benda tidak hidup. Lily bersama Lincoln. Wow. Kenapa aku disertakan? Ini terbukti dengan sendirinya untuk memperoleh hasil akurat. Seluruh saudara harus juga disertakan. Tunggu,
Aku mengerti. Setiap orang punya teman satu kamar, kecuali dirimu. Sebenarnya, aku suka punya teman sekamar agar punya kelinci percobaan. Tapi, aku tidak cocok dengan siapapun. Ini sungguh aneh. Kalian itu sangat berarti bagiku. Maaf, aku tidak menyadarinya. Aku sangat merindukan kalian. Sayang, kami juga merindukanmu. Bagaimana kalau kau pulang? Ya, aku mau, tapi sayangnya itu tidak mungkin. Jika aku pergi sekarang, maka hancur reputasi dan prospek karir masa depanku. Andai saja kau bisa ke masa lalu dan tidak pernah mengunjungi tempat sains aneh itu. Oh, Leni yang polos, sayangnya tidak bekerja seperti itu. Keluarga aku harus pergi, aku harus siapkan presentasi lainnya soal perjalanan waktu. Baiklah. Magnet, plutonium, kulit pisang. Semoga saja teoriku berhasil. Ya, lubang cacing. Semoga kau melihat ini, Einstein. Akan ku coba. Semoga tidak berakhir di zaman kegelapan. Berpindah ke pukul 9.27 pagi kemarin. Aku berhasil. Yap, 11 jari kakiku masih utuh. Shh. Suatu hari akan kujelaskan padamu. Kau boleh menghabiskan siang di institut ini. Kami punya sarana terbaik dan kau bisa lanjutkan risetmu bebas gangguan. Tawaran yang baik sekali, Dr. J, tapi aku lebih suka di sini, di tempatku berada. Hey Lincoln, boleh aku minta roti lapis selai kacang dan jelimu? Khusus Lisa, segera datang. Boom! Rumahku yang nyaman.